Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan, semoga kita semua insyaallah terus-menerus di dalam kesehatan, kelapangan, kemauan, dan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih alhamdulillah kita sudah di penghujung Sya'ban, yang minggu hadapan insyaallah kita akan bertemu dengan Syahrun Karim, dan bulan yang mulia. Syahrus Siyam, bulan puasa. Syahrul Quran, bulan Quran. Wa Syahrul Qiyam. Semoga kita disampaikan kepadanya insyaallah sebagaimana doa para salafus salih di masa lalu. Allahumma ballighna Ramadan. Begitu untaian doa-doa mereka kepada Allah sebagai satu bentuk istiqbal penyambutan bulan suci Ramadan. Dan doa kita selanjutnya seperti yang mereka ungkapkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik serta petunjuknya kepada kita agar dimudahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan disukainya di sisinya. Dan kata ulama secara khusus adalah ibadah siam itu sendiri, kemudian ibadah qiyam, qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, serta tentunya tilawatil Quran dan amal-amal ibadah lainnya. Dan di penghujung dari doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar dibebaskan dari api neraka, yaitu itqum minan nar. Nah, inilah sepatutnya yang kita mohonkan kepada Allah di hari-hari kita di penghujung Sya'ban ini. Mudah-mudahan dengan doa tersebut apa yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Kemudian tentunya tak lupa salawat salam kita untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah terus-menerus di dalam bimbingan petunjuknya sampai kita bertemu dengan beliau dan dikumpulkan dengan beliau
di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita atau tadabbur Al-Quran kita di ayat yang ke-9 dari surah kita, surah Ibrahim alaihissalam. Dan ini pertemuan ketiga kita di surah ini. Di ayat ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min qablihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib." Ayat ini, oh sekalian, ada khilaf di kalangan ulama. Apakah ayat ini masih sambungan dari ucapan Musa kepada kaumnya, ya? Apakah ini kelanjutan dari ucapan Musa kepada Bani Israel, ataukah seperti kata Ibnu Katsir bahwa ayat ini yaitu cerita baru, ya, istinafiyah. Jadi bahasan baru yang tentunya berkaitan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang objek dakwahnya adalah Quraisy atau orang-orang musyrikin Mekah secara umum masa itu. Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, seperti yang saya sebutkan tadi, dia tarjih, dia kuatkan pendapat yang mengatakan bahwa ini bukan kelanjutan dari ucapan Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Ya, tapi kata beliau, wa inna ma hadza qaulun musta'nif. Ini adalah bahasan baru, tentunya ini berkaitan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus kepadanya, yang diturunkan kepadanya Quran, dan yang menjadi kita katakan objek dakwahnya adalah orang-orang musyrik Mekah. Adapun dalil, alasan, itu yang tepat, alasan bahwa Ibnu Katsir mengkuatkan Bapak sekalian pendapatnya yang mengatakan ayat ini bukan merupakan kelanjutan ucapan Musa terhadap Bani Israel, sebab di ayat ini seperti yang terbaca bagi kita tadi, disebutkan di sini, ya, setelah Allah mengatakan min qablikum qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud. Nah, di sini disebutkan kaum 'Ad dan kaum Thamud, yang kata Ibnu Katsir tidak dijumpai satu ayat pun di dalam kitab Taurat, kata beliau. Sekalian, tidak dijumpai satu ayat pun di dalam kitab Taurat, ya, yang bercerita atau yang menjelaskan tentang kaum 'Ad dan kaum Thamud. Begitu kata beliau rahimahullah, sehingga dia menguatkan pendapat yang
mengatakan bahwa ayat ini bukan kelanjutan dari ucapan Nabi Musa alaihi salam. Itu lebih kurang sekalian khilaf ulama dalam hal ini. Baik. Terlepas dari perdebatan itu, apakah ini kelanjutan ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel atau juga merupakan ayat tersendiri, itu ya, sebagai satu permulaan yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin, yang secara ringkas bahwa ayat ini berkata, qala Allah Ta'ala alam ya'tikum. Bukankah telah sampai kepada kalian? Ya, bukankah telah sampai kepada kalian? Naba'ul ladzina min qablikum. Berita orang-orang sebelum kalian. Baik. Alam a yang disebut dengan huruf istifham, ya. Alam dengan makna bukankah telah datang kepada kalian, bukankah datang kepada kalian berita dari orang-orang sebelum kalian. Istifham ini dalam istilah ulama namanya Bapak sekalian istifham takriri. Ya, maksud dari istifham takriri itu seperti kata Allah, bukankah sampai kepada kalian ya berita orang-orang sebelum kalian? Maknanya jawabannya sudah sampai. Itu takrirnya. Jadi di sini diawali dengan satu pertanyaan, tapi yang tujuannya adalah mentakrir apa yang ditanyakan. Bukankah sampai kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian? Maknanya sudah sampai. Itu maksud dari istifham takriri. Dan itu banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Dan kita pun Bapak sekalian sering memakai uslub nih. Khususnya kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Sering kita memakai uslub istifham. Ya, tapi tujuannya bukan kita meminta jawaban dari mereka dari apa yang kita tanyakan. Tapi mentakrir, menegaskan bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka itu ya perlu mereka perhatikan dan sudah disampaikan berulang-ulang, kira-kira begitu. Ya, sering kata orang tua kepada kita dulu, bukankah sudah ya ingatkan engkau bahwa belajar itu penting, ya kan? Bukankah kau sudah tahu belajar itu penting? Nah, itu kan istifham takriri, ya, yang kita tidak perlu jawaban mereka. Karena tujuan kita dengan pertanyaan itu adalah takrir, mengiyakan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Demikian kira-kira gambaran dari istifham takriri. Jadi di sini pun alam ya'tikum. Bukankah datang? Maknanya sudah datang. Ya. Naba'ul ladzina min qablikum. Naba jamak jamaknya amba. Berita-berita penting. Ya. Tentu di sini berita-berita penting menyangkut orang-orang sebelum kalian yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dijelaskan oleh Allah qaumi Nuhin. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Wa Adin. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Wa ila Adin akhahum Huda. Ya. Wa Thamud. Berarti kaumnya Nabi Saleh. Walladzina min ba'dihim. Dan orang-orang di sesudah mereka. Atau kaum-kaum yang datang di sesudah mereka.
ya seperti kaum Madian, ya yang diutus kepadanya Nabi Syuaib, begitu juga kaum Tubba, ya, dan tentunya kaum-kaum yang lain yang kata Allah la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui ya akan mereka nih, jumlah mereka dan seterusnya, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata apa, Jalaluddin As-Suyuti, ya, likathratihim la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, ya, karena banyaknya mereka, karena banyaknya kaum tersebut yang semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan tentunya atas keingkaran dan pembangkangan mereka terhadap para anbiya yang diutus kepada mereka. Baik. Jadi boleh ayat ini seperti kita katakan tadi, kelanjutan dari ucapan Musa, di mana Musa mengingatkan Bani Israel ya tentang orang-orang yang dibinasakan oleh Allah dari generasi-generasi terdahulu, ya, disebabkan oleh kedurhakaan mereka kepada Allah dan pendustaan mereka terhadap Nabi yang diutus, ya. Atau juga boleh kita katakan seperti pendapat Ibnu Katsir, ya, ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Ya, bukankah telah datang kepada kalian wahai musyrikin Mekah berita tentang orang-orang sebelum kalian seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, dan orang-orang di sesudah mereka yang tidak ada tahu tentang hakikat dan jumlah mereka kecuali Allah. Yang semua kaum-kaum tadi itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena pembangkangan mereka dan kedurhakaan mereka kepada Allah. Begitu lebih kurang maknanya bila kita kaitkan kepada ucapan Musa dan ditujukan kepada kaum musyrikin. Baik. Kemudian Bapak sekalian, di firman Allah la ya'lamuhum illallah, ya. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui mereka, ya, jumlahnya dan seterusnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada kalimat beliau sekalian, ya, yang dimana beliau mengatakan kadzaba an-nassabun, ya, kadzaba an-nassabun, itu ahli-ahli nasab, gitu ya, ahli-ahli nasab, mereka telah berbohong, kadzab, telah berdusta tentang secara khusus nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana nasab Nabi kita itu kan yang disepakati oleh seluruh ulama ansab, Bapak sekalian, tentang silsilah nasab atau keturunan Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai ke Adnan, ya, sampai ke Adnan. Misalnya yakni
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ya, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, sampai kepada Adnan, ya, sampai kepada Adnan. Dari Abdullah ayah Nabi kita sampai kepada Adnan, silsilah nasab dengan nama-nama yang kita sebutkan sebagian tadi itu ittifaq, ya, itu semuanya disepakati oleh ulama-ulama ansab secara khusus, ya, itu disepakati oleh ulama-ulama kebenaran silsilah dari keturunan Nabi kita itu sampai bersambung ke Adnan. Baik. Yang dipertentangkan atau yang dikomentari para ulama, ya, silsilah keturunan Nabi kita dari Adnan ke Ismail, ya, dari Adnan ke Ismail. Maaf, dari Adnan ke Ismail, yang jelas Nabi kita itu dari keturunan Ismail. Taib. Dari Ismail ke Ibrahim. Ini yang maksud saya yang juga di sana dijelaskan oleh ulama-ulama ansab, ya, dari Adnan ke Ismail, dari Ismail ke Ibrahim. Dari Ismail ke Ibrahim, ya, dari di sini yang ada khilaf dikomentari para ulama. Artinya kalau kita ke ayatnya sekalian, la ya'lamuhum illallah. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka itu kecuali hanya Allah. Apalagi dari silsilah Ibrahim sampai kepada Adam alaihissalam itu. Nah, ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalaupun ada dituliskan oleh ulama-ulama ansab tentang itu hanya zanni saja. Yang pasti kita bilang tadi adalah dari Nabi dari Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Adnan itu memang disepakati oleh seluruh ulama termasuk ulama ansab. Dari itu ke atas sampai kepada Adam, inilah yang dikomentari oleh Ibnu Mas'ud. Saya katakan tadi, dia katakan, ya, kadzaban nasabun, ya, itu ahli-ahli ansab yang membuat nasab-nasab orang sampai kepada Adam itu, apalagi nasab Nabi kita dari Ibrahim sampai ke Adam itu, atau dari Ismail sampai ke Adam itu, ya, dia bilang itu kadzab. Itu kerjaan orang-orang ahli nasab. Bohong mereka dalam itu karena Allah telah menjelaskan bahwa la ya'lamuhum illallah. Allah, tidak ada yang mengetahui tentang itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira komentar ulama sekalian menyangkut firman Allah, walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Baik. Semua kaum-kaum yang kita sebutkan tadi dalam ayatnya sekalian, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Begitu juga kaum yang datang sesudah mereka seperti kita bilang kaum Syuaib, ya, Madian, kaumnya Tubba, dan seterusnya. Yang kata Allah tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka itu kecuali hanya Allah. Saking banyaknya, ya. Baik, semua mereka ini adalah kita katakan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Nah, di sini disebutkan ja'athum rusuluhum bil bayyinah. Itu kaum-kaum tadi.
telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Maknanya rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, yang datang kepada mereka membawa al-bayyinat, ya, membawa bukti-bukti yang nyata, yang kata para ulama baik sifatnya ya bayyinat, maqru'ah, ya, bukti yang bisa dibaca, ya, bukti yang bisa dibaca berupa kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah bersama para anbiya atau para rasul yang diutus kepada mereka. Begitu juga al-bayyinat di sini ya, mukjizat. Ya, mukjizat. Artinya setiap nabi dan rasul itu diutus oleh Allah memiliki mukjizat untuk membuktikan bahwa mereka adalah Rasulullah, ya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah Allah menjelaskan ya kepada Bani Israel, kalau ini kelanjutan ucapan Musa, atau kepada orang-orang musyrik Mekah, ya, bahwa semua para rasul itu datang kepada kaumnya masing-masing yang dibinasakan Allah itu, ya, itu dengan rasul yang membawa bukti-bukti tentang kebenaran mereka sebagai seorang rasul utusan Allah, dan membawa ya kitab suci yang akan dijadikan sebagai manhaj hidup untuk kaum tersebut. Tapi apa sikap dari kaum-kaum itu? Kata Allah, faraddu aydiyahum fi afwahihim. Ya, mereka kata Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang meletakkan tangan mereka ke mulut mereka. Ya. Faraddu aydiyahum. Mereka meletakkan secara berulang-ulang aydiyahum, tangan mereka, fi afwahihim, di mulut mereka. Apa maksud ayat ini? Yang jelas, faraddu aydiyahum fi afwahihim ini ibarah yang menunjukkan sekalian sikap penolakan mereka terhadap bukti-bukti nyata yang dibawa oleh setiap rasul itu. Karena itu sebahagian ulama mengatakan faraddu aydiyahum fi afwahihim, ya, mereka berulang-ulang meletakkan tangan-tangan mereka di mulut, ya. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa mereka menyuruh para anbiya atau para rasul yang ketika berdakwah menyampaikan kebenaran dan mengajak mereka kepada kebenaran itu, mereka suruh diam. Ya, itu maksud yang pertama sekalian. Faraddu aydiyahum fi afwahim. Jadi mereka taruh tangan mereka ke mulut-mulutnya, ke mulut mereka untuk disuruh diam. Jadi para rasul atau para nabi yang sedang bercengkrama mengajak mereka kepada kebenaran itu, mereka suruh diam. Atau kata sebahagian ulama, faraddu aydiyahum fi afwahihim. Yes, yang secara zahir makna kita katakan mereka menaruh tangan-tangan mereka ke mulutnya. Ini menunjuk apa? Kalau kita ke pendapat kedua, bahwa mereka menyuruh kaumnya. Oh ya, mereka menyuruh kaum. Kalau tadi mereka menyuruh para anbiya. Ini tidak. Sebahagian mereka, orang-orang kafir tersebut, menyuruh kaumnya, khususnya tokoh-tokohnya, ya, untuk agar kaumnya itu diam. Ya, diam dalam artian tidak usah kalian tanggapi, tidak usah kalian komentari,
apapun yang disampaikan oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai Rasul Allah itu. Begitu kira-kira pendapat sebahagian ulama. Yang jelas sekalian seperti kita sebutkan tadi, faraddu aydiyahum fi afwahihim, ini adalah salah satu cara ya yang menjelaskan kepada kita bentuk penolakan mereka ya terhadap dakwah para anbiya. Taib. Lalu waqalu, mereka juga berkata, inna kafarna bima ursiltum bih. Nah, di sini memakai huruf taukid, inna. Ya, inna. Apa kata mereka? Sesungguhnya kami ini benar-benar kufur, benar-benar ingkar, benar-benar menolak bima ursiltum bih, ya, terhadap apa yang kalian diutus dengannya. Maksudnya ya kami ingkar, kami kafir, kami tak percaya, kami menolak ya semua ajaran yang kalian bawa, yang kalian ajak kami kepadanya. Inna kafarna bima ursiltum bih. Lalu kata mereka lagi kepada para anbiya, wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami ini ya mengkufuri apa yang kamu diutus untuknya, dan sesungguhnya kami ini benar-benar di dalam keraguan. Di sini sekalian juga ada satu yang dikomentari ulama. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Kami ini ingkar terhadap apa yang kalian diutus dengannya. Di sini kan jelas mereka menolak sekalian, jelas mereka mengingkari. Itu ya. Tapi di kalimat mereka yang kedua, wa inna lafi syakkim mimma tad'una, di sini ada keraguan. Nah, semacam bertolak belakang. Ya, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan menyangkut apa yang kalian ajak kami kepadanya, lagi menggelisahkan. Ya. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang berkata kepada para anbiya itu adalah orang yang sama. Ya, inna kafarna bima ursiltum bi wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Baik. Dan di antara para ulama ada mengatakan enggak, ini sudah dua kelompok. Nah, ada dari kaum yang berkata kepada para anbiya, inna kafarna bima ursiltum bi. Betul, tegas mereka. Kami ini tidak akan percaya terhadap apa yang kalian bawa kepada kami, yang kalian akui dari Tuhan kalian. Jelas. Tidak ada keraguan. Nah, sedangkan kelompok yang kedua atau kelompok lain, ya, salah satu bentuk penolakan mereka terhadap ajakan para anbiya, mereka mengatakan wa inna lafi syakkin. Mereka jelas mengatakan di sini bahwa kami ini masih betul-betul dalam keraguan terhadap apa yang kalian ajak kami kepadanya. Ajakan-ajakan kalian, kami masih meragukannya. Bahkan muribin, kami ini gelisah. Ya, kami ini gelisah. Tentu ini akan berbeda sekalian dengan yang pertama. Inna kafarna bima ursiltum bih. Di situ jelas mereka tolak secara mentah-mentah tanpa dicampuri oleh keraguan sedikit pun. Tapi untuk kelanjutan yang kedua, wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Nah, di sini mereka menolaknya karena mereka masih diliputi oleh keraguan terhadap ajakan itu. Bahkan menggelisahkan mereka. Nah, karena itu kata para ulama,
berarti kaumnya para anbiya, sikap-sikap penolakan mereka terhadap dakwah itu beragam. Ada yang jelas menolak, ada yang masih ragu-ragu. Tapi orang-orang yang masih ragu-ragu ya terhadap kebenaran itu, maka tetap mereka dihukumi kafir seperti dalam ayat ini. Ya, wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Karena itu kata para ulama, salah satu bentuk atau macaman kekufuran itu sekalian, ada namanya kufur inad, ya, ada namanya kufur i'rad, ada namanya kufur nifaq, dan ada namanya kufur asyak. Ya, orang kufur karena masih dihantui keraguan terhadap kebenaran. Jadi orang yang masih ragu terhadap satu kebenaran yang hak, ya, kebenaran yang pasti, ya, Pak. Bila diragukan sesuatu yang sifatnya pasti kebenarannya, orang yang ragu itu dihukumi kafir. Ya, orang yang ragu itu dihukumi kafir. Jadi wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Jadi begitu kata para ulama penjelasan tentang ayat ini, khususnya di ucapan orang-orang kafir, inna kafarna bima ursiltum bih. Ini kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok lain, wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Ya. Baik, yang jelas inilah sikap kaum-kaum yang diutus kepada mereka para rasul. Seperti kita katakan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Ad, kaum Samud, dan orang-orang di sesudah mereka. Nah, sikapnya seperti yang kita jelaskan, mereka tolak semua bukti-bukti kebenaran para anbiya, para rasul itu. Bahkan mereka menyuruh para anbiya itu diam, atau menyuruh kaumnya supaya tidak menanggapi sedikit pun apa yang disampaikan oleh para anbiya kepada kaum itu. Dan karena itulah semua mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah di ayat tadi sekalian, orang-orang kafir berkata sebagai ungkapan penolakan mereka terhadap dakwah para anbiya. Maka di dalam ayat kita yang ke-10 ini, apa kata Allah? Qalat rusuluhum. Rasul-rasul yang kaumnya tadi berkata kepada mereka, kami menolak dakwah kalian. Kami meragukan kalian. Meragukan ajakan kalian. Karena sekalian meragukan ya satu ajakan itu secara otomatis meragukan pengajaknya. Ya. Secara otomatis itu meragukan pengajaknya. Artinya mereka meragukan kerasulan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Baik. Karena itu satu. Yang kedua, kalau mereka meragukan kebenaran ya yang disampaikan oleh para rasul, sekaligus sikap ini ya mengungkapkan juga keraguan mereka terhadap para rasul itu sendiri. Bila ini mereka ragukan, ya, ajaran mereka ragukan, orang yang menyampaikan ajaran pun mereka ragukan, tentu ya tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa mereka pun mengingkari atau meragukan ya zat yang mengutus rasul tersebut dengan risalah yang mereka bawa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sendirinya ketika mereka meragukan ajaran, meragukan orang yang menyampaikan ajaran melalui para anbiya itu secara otomatis mereka pun meragukan pengutusnya.
dan pengutus ajaran tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ditanggapi oleh para anbiya. Nah, karena itu kata Allah, qalat rusuluhum. Ya, rasul-rasul mereka, rasul-rasul kaum-kaum tersebut, ya, berkata kepada mereka, afillahi syakkun. Ya. Afillahi syakkun. Nah, inilah ucapan Rasul kepada mereka, apakah ada keraguan terhadap Allah? Apakah ada keraguan terhadap Allah? Ya, sebagai pengutus kami. Ya, apakah ada keraguan terhadap Allah sebagai pengutus kami dan pengutus risalahnya melalui kami? Afillahi syakkun. Apakah ada keraguan pada Allah atau terhadap Allah? Kata para ulama, afillahi syakkun fi wujudih. Ya, apakah ada keraguan terhadap wujud Allah? Ya, itu yang pertama. Atau afillahi syakkun fi uluhiyati. Apakah ada keraguan kalian terhadap keilahan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini ucapan Rasul. Jadi afillahi syakkun ini, A-nya ini juga istifham Bapak sekalian. Tapi beda dengan istifham yang pertama tadi. Kalau di sini afillahi syakkun namanya istifham ingkari. Mananya istifham pertanyaan, ya, yang menunjukkan pengingkaran. Ya, pengingkaran para anbiya terhadap sikap kaum-kaum tadi. Apakah afillahi syakkun? Apakah terhadap Allah? Apakah ada keraguan terhadap Allah? Ya, dari segi wujudnya atau dari segi ketuhanannya, uluhiyahnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung lisan para anbiya, fatiris samawati wal ard. Dialah yang telah menciptakan langit dan juga menciptakan bumi. Jadi keraguan itu atau keraguan mereka, para kaum itu ingin dimentahkan oleh para anbiya melalui rububiyah Allah. Bagaimana kalian ragu terhadap Allah padahal yang menciptakan langit bumi ini Allah. Ini bukti kuasanya. Ya, ini bukti kuasanya. Jadi fatir, Bapak sekalian, fatir, ya, dengan makna khaliq. Ya, dengan makna khaliq atau tafsirnya khaliq, menciptakan, menjadikan. Akan tetapi khaliq dengan fatir, kata para ulama lebih dalam makna fatir, sebab fatir itu maknanya Allah menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada dan tanpa contoh sebelumnya. Ya, dari tiada menjadi ada dan itu tanpa contoh sebelumnya. Itu makna fatir. Jadi fatiris samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, dari tiada menjadi ada dan belum ada contoh sebelumnya. Apakah kalian meragukan ini? Meragukan zat yang maha kuasa seperti ini? Nah, inilah bentuk pengingkaran para anbiya terhadap sikap kaum. Jadi afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu melalui lisan para anbiya tadi, yada'ukum. Dia maksudnya Allah mengajak kalian wahai kaum melalui kami, perantaraan kami sebagai rasulnya. Baik. Dia mengajak kalian tentu untuk mentauhidkannya, untuk mengibadahinya, untuk mentaatinya,
Baik. Dan bila kalian mengibadahinya, hanya menyembah kepadanya, bila kalian mentaatinya, mematuhi perintahnya, ibadah, kepatuhan dan ketaatan kalian itu bukan untuk Allah. Itu bukan untuk Allah. Nah, tapi yad'ukum liyaghfira lakum. Dia mengajak kalian untuk mentaati Allah. Dia Allah mengajak kalian untuk mentaatinya, untuk mentauhidkannya, mematuhinya. Tujuannya untuk kalian. Agar dia, maksudnya Allah, mengampuni kalian. Liyaghfira lakum min dunubikum. Jadi maslahatnya, kebaikannya kembali kepada diri kalian sendiri. Bukan kepada Allah. Karena Allah tidak memerlukan ibadah-ibadah kita. Seperti yang sering kita sampaikan. Ya, tidak akan berkurang kemuliaan Allah bila tidak ada yang menyembahnya. Sebagaimana juga tidak akan bertambah kemuliaan dan keagungan Allah dengan ibadah-ibadah manusia kepadanya. Ini tidak ada pengaruh sedikit pun kepada kurang atau bertambahnya keagungan Allah. Tapi ketaatan kita, ibadah kita, itu balik kepada diri kita sendiri. Maslahatnya untuk kita, seperti yang dijelaskan dalam ayatnya sekalian, liyaghfira lakum min dunubikum. Ya, liyaghfira lakum min dunubikum. Baik. Jadi maslahatnya balik kepada kaum itu sendiri. Cuman di sini sekalian juga ada yang dikomentari para ulama tafsir, yaitu penempatan min. Ya, liyaghfira lakum min dzunubikum. Ya, liyaghfira lakum min dzunubikum. Min apa ini? Apakah dia min bayaniyah? Ya, min penjelasan, Pak. Jadi Allah mengajak kalian agar kalian menyembahnya, mematuhinya, supaya dia mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Jadi min di sini adalah penjelasan. Min bayaniyah. Tapi di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa min di sini adalah min tabi'idiyah. Min yang menunjukkan sebahagian, bukan keseluruhan. Ya, yad'ukum liyaghfira lakum. Ya, dia mengajak kalian untuk agar kalian menyembahnya, supaya dia mengampuni kalian dari sebahagian dosa-dosa kalian, bukan keseluruhan. Ada yang berpendapat demikian. Ada lagi yang mengatakan seperti Al-Imam Suyuti, min di sini adalah min zaidah. Jadi zaidah saja, Pak. Kalau zaidah maknanya tidak diartikan dia, akan tetapi keberadaannya adalah taukid. Jadi liyaghfira lakum min dzunubikum itu sama maknanya dengan liyaghfira lakum dzunubakum. Maknanya mengampuni dosa kalian secara keseluruhan tanpa pengecualian. Semua diampuni. Jadi tapi syaratnya yad'ukum, dia mengajak kalian agar kalian menyembahnya, mematuhinya, mentaatinya. Liyaghfira lakum, dan dia akan memberikan keampunan kepada kalian dari dosa-dosa kalian secara keseluruhan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan akan menangguhkan kalian, dan akan menangguhkan kalian ila ajalin, sampai batas waktu yang ditentukan.
Taib. Dan Allah maksudnya menangguhkan ya kalian sampai masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuakhirukum ila ajalim musamma. Tapi apa jawaban kaum terhadap ucapan para anbiya tadi? Ya, qalu, kaum tersebut mengatakan, in antum illa basyarum mithluna. Kalian semuanya adalah manusia sama seperti kami. In antum illa basyar. Kalian tidaklah kalian ini ya melainkan sama dengan kami dengan sebagai manusia. In antum illa basyarum mithluna. Kita ini basar. Kalian basar. Tidak ada keistimewaan kalian. Nah, inilah salah satu kita katakan bentuk pembangkangan mereka terhadap kerusulan para anbiya yang Allah utus kepada mereka. Mereka katakan, in antum illa basyarum mithluna. Kamu tidak lain hanya manusia biasa seperti kami. Tidak ada yang istimewa dengan kalian. Itu ya. Tidak ada yang istimewa dengan kalian. Nah, subhanallah. Dan penyakit nih atau ucapan nih sekalian. Ya, kata para ulama, menjadi satu ucapan keanehan yang dilontarkan oleh mereka-mereka yang kufur kepada Allah. Yang mendustakan para anbiya. Mendustakan risalah yang mereka bawa. Salah satu bentuk pendustaan mereka dan pengingkaran mereka terhadap Rasul itu, ya, mempermasalahkan kemanusiaan mereka, ya, mempermasalahkan kemanusiaan para anbiya itu. Yang mereka anggap kalian manusia, kami juga manusia. Apa beda kalian dengan kami? Kok tiba-tiba kalian mengajak kami kepada sesuatu? Mereka permasalahkan kemanusiaannya. Tapi anehnya, mereka tidak mempermasalahkan ya ketuhanan ya atau asal muasal dari Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Mereka tidak pernah memasalahkan. Nah, seperti orang-orang Quraisy misalnya, mereka permasalahkan ya kemanusiaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka anggap kau ini sama dengan kami. Ya, kau ini sama dengan kami. Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan ya asal dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala tadi. Nah, mereka tak pernah mereka permasalahkan berhala-berhalanya yang tidak bisa bergerak, yang mereka buat sendiri, mereka pahat sendiri gitu. Lalu mereka sembah. Ini tidak pernah mereka permasalahkan. Tidak pernah mereka komentari. Nah, tapi kemanusiaan Nabi dan para anbiya yang lain itu yang mereka komentari. Bahkan mereka jadikan satu alasan sebagai bentuk penolakan mereka. Nah, ini aneh bin ajaib. Ya. Nah, dan secara khusus, sekalian, kalau ke Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, mereka tolak kerasulan Nabi karena kemanusiaannya. Dia karena manusia. Kok kau yang diutus? Begitu banyak manusia di sini, di dunia ini. Gitu kan. Nah, mereka tolak kerasulannya karena dalam pandangan mereka yang berhak atau yang layak diangkat menjadi rasul menurut mereka, itu adalah orang-orang yang berharta, orang-orang yang punya pengikut banyak, ya, seperti Walid ibnul Mughirah dan seterusnya. Nah, itu pandangan mereka. Itu ya. Jadi penolakan itu dari sisi sana, bisa dari sisi kemanusiaan, ya, atau bisa dari sisi latar belakang.
ya, sosial. Tapi yang unik, kalau untuk Nabi kita SAW, mereka tidak pernah mempermasalahkan nasabnya. Ya, Nabi kita itu tidak pernah dipermasalahkan oleh orang Quraisy nasabnya. Tapi kalau karena kalau ekonominya mereka permasalahkan, ya, apalagi akalnya mereka permasalahkan, ucapannya mereka permasalahkan, dakwahnya mereka permasalahkan, ya, itu semua mereka komentari, bahkan alasan-alasan mereka menolaknya. Tapi satu-satunya yang tidak pernah mereka permasalahkan dari sisi Nabi kita adalah nasabnya, Pak. Karena mereka tahu sekali bahwa nasab dari Nabi kita SAW itu adalah nasab paling terbaik, ya, yang mereka kenal. Nah, karena itu tidak pernah mereka mengomentari nasab Nabi, ya, tapi mereka komentari yang lain-lain. Baik. Jadi dalam ayat ini para kaum yang dibinasakan oleh Allah itu mereka semua berkata kepada nabinya, in antum illa basyarum mithluna. Kalian ini ya tidak lain adalah seperti manusia seperti kami. Mithluna. Apa yang istimewa dengan kalian? Baik. Lalu kata mereka, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Tujuan kalian ini adalah untuk mencegah kami, menghalang-halangi kami, ya, dari menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Itu aja tujuan kalian, tidak ada yang lain. Begitu kata mereka. Ya. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalau memang demikian tujuan kalian, kalian ingin menghalang-halangi kami dari agama nenek moyang kami, dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanim mubin. Kalian datangkanlah satu bukti kepada kami dengan sultanim mubin, dengan bukti yang sangat jelas, yang dengan bukti itu menguasai kami. Nah, itulah yang mereka minta. Dan ini selalu sekalian seperti di ayat kita sebelumnya, ya, menjadi menjadi akhir dari alasan mereka. Nah, bila mereka sudah tidak bisa lagi berpendapat apapun, ya, menyampaikan apapun kepada para anbiya, maka jalan terakhir atau senjata terakhir mereka, kalau memang kalian seorang rasul, kalian buktikanlah, kalian tunjukkanlah kepada kami satu bukti yang nyata bahwa kalian ini adalah seorang rasul. Nah, inilah senjata terakhir mereka kalau mereka sudah terdesak. Baik. Apa kata para anbiya? Qalat lahum rusuluhum. Berkatalah para rasul itu kepada mereka, in nahnu illa basyarum mithlukum. Betul, kami tidaklah, ya, melainkan bahwa kami ini sama dengan kalian. Ya, sama dengan kalian. Betul, kami ini sama dengan kalian. Sama-sama manusia. Seperti apa yang kalian sampaikan. Ini jawaban para anbiya. Ya, kami tidak mempermasalahkan itu, betul. Kalian manusia, kami juga manusia. Antum bashar, nahnu bashar. Tidak ada yang salah dalam ucapan. Walakin, akan tetapi, yang memperbedakan, ya, antara kami dengan kalian, ya, Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, ya, kepada para hambanya
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Baik. Inilah yang memperbedakan antara kami dengan kalian. Betul kami ini manusia sama seperti kalian, akan tetapi perlu kalian ketahui, kata para anbiya kepada kaum tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia terhadap siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Dan karunia di sini kata para ulama adalah an-nubuwah war risalah. Itu terpilih sebagai seorang nabi, ya, dan terpilih menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini yang membedakan antara kami dengan kalian. Ya, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Cuman Bapak sekalian, dari ayat ini walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi, ya. Ini menunjukkan ketawaduan para anbiya. Ini menunjukkan ketawaduan para rasul. Ketika mereka mengatakan, kami ini memang manusia seperti ucapan kalian. Mereka tidak mengatakan kami ini para anbiya. Kami ini rasul. Tapi mereka katakan sekalian, yamunnu ala may yasha'u min ibadi. Kami betul manusia. Sama seperti kalian. Seperti yang kalian ucapkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya. Ya. Dengan mengangkat seorang hamba menjadi nabinya, rasulnya karena kehendaknya. Jadi mereka tidak katakan secara tegas, ya kami manusia sama seperti kalian, tapi kami ini anbiya, kami ini rasul. Tidak begitu, Pak. Tapi ketawaduan mereka tunjukkan. Akan tetapi Allah mengurniakan kepada hambanya, yaitu kenabian atau kerasulan, menyampaikan risalah dan seterusnya. Ini menunjukkan ketawaduan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua sekalian, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Dari inilah salah satu dalil menunjukkan bahwa an-nubuwata ala sabilil istifa la ala sabilil iktisab. Ini kaidah ini, Pak. Dari ayat ini, walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Bahwa dalam konteks kenabian sekalian, kata para ulama, itu adalah ala sabilil istifa. Itu semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lal iktisab, bukan sesuatu yang diusahakan. Ya, bukan sesuatu yang diusahakan. Nah, kalau mau jadi ustadz itu bisa diusahakan. Mau jadi kiai bisa diusahakan. Mau jadi dai bisa diusahakan. Usahanya belajar, mengaji, mondok ke pesantren, ya, masuk ke perguruan tinggi Islam. Nah, ini iktisab namanya. Nah, keluar dari sana, ya, memungkinkan kita menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi pensyarah dan seterusnya. Baik. Adapun an-nubuwah ini ala sabilil istifa. Ini semata-mata pilihan Allah. Tidak ada sedikit pun, ya, keikutsertaan manusia dalam hal ini. Dalam penetapan ini, dalam pengaturan dan pilihan. Bahkan semua para anbiya itu tidak pernah terbayang awalnya kalau mereka akan menjadi rasul. Ya. Karena ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh siapapun. Dan tak dibolehkan bagi kita mencita-citakannya. Karena ini kita bilang tadi semata-mata pilihan Allah. Makanya kata innallaha astafa. Allah tuh memilih, ya, rasul-rasul itu dari hambanya.
Jadi itu pilihan-pilihan Allah. Makanya para nabi itu disebut Al-Mustafa. Ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ya sesuatu yang diusahakan oleh mereka, tidak. Tapi itu berkat pilihan Allah. Itulah maksud karunia. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Ya. Baik. Karena itu di dalam surah Az-Zukhruf ketika orang-orang musyrikin mempermasalahkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada dua laki, salah satu dari dua laki, salah satu dari dua laki-laki, satu dari Quraisy, satu dari Taif, dari Bani Thaqif. Taif dan Bani Thaqif dulu itu bersaing, Pak, dalam soal keduniaan, berlomba dalam keharta dan seterusnya. Kalau dari Quraisy, selalu yang dibanggakan oleh mereka, dari Mekah maksudnya, adalah ayah Khalid, ya, Walid ibn al-Mughirah. Dari Taif, ada juga orang kaya yang di sana. Jadi mereka mempermasalahkan kerasulan Nabi kita. Kenapa engkau yang diutus? Apa kelebihanmu? Kenapa bukan salah satu dari dua laki-laki yang masyhur yang kami kenalkan hartanya, seperti Walid dari Mekah atau dari seorang laki-laki dari Taif? Gitu ya. Makanya sikap mereka itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia kalian, kata Allah, kami yang mengatur kalian. Ya, ayaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna ya bainakum ma'isyatakum, kata Allah. Bagaimana kalian akan mengurusi, ya, bagaimana kalian akan mengatur, ya, kata Allah, bagaimana kalian akan mengatur, ya, pemilihan kami terhadap anbiya, sedangkan urusan rezeki kalian, makan kalian pun kami yang mengatur kalian. Itu kata Allah dalam surah Az-Zukhruf. Baik. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Lalu kata para anbiya, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Kami ini adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu yang mengaruniakan kepada hambanya siapa yang dia kehendaki menjadi seorang nabi. Dan kami dipilih oleh Allah. Karena itu kami semua taat patuh dalam aturannya. Karena itu maka nalana, tak mungkin bagi kami, tak ada wujudnya dalam kamus hidup kami yang mendatangkan kepada kalian bisultanin, satu bukti menunjukkan kerasulan kami, illa biiznillah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Dilanjutkan lagi oleh para anbiya ucapan mereka, wa ma lana alla natawakka 'ala Allah. Bagaimana kami mungkin tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa qad hadana subulana. Sungguh dia telah menunjuki kami kepada jalan-jalan kami yang benar. Wa qad hadana subulana. Karena itu, bila kalian tetap mengingkari kerasulan kami, mempermasalahkan risalah yang kami bawa, walasnasbiranna ala ma adzaitumuna. Kami akan senantiasa bersabar terhadap perlakuan kalian yang tak baik kepada kami. Itulah sikap para anbiya. Walanasbiranna ala ma adzaitumuna. Kalau karena kerasulan kami, atau kalau karena dakwah kami, ajakan kami kepada kalian ini bermasalah bagi kalian, sehingga kalian menyakiti kami, walanasbiranna, kami akan tetap sabar, ya,
Lalu kata para anbiya, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang berserah diri kepadanya. Inilah ucapan dan jawaban para anbiya kepada kaum-kaum yang diutus kepada mereka, ya, para rasul tersebut. Dan inilah alasan kenapa mereka dibinasakan oleh Allah, yang sepatutnya itu menjadi pelajaran berharga bagi Bani Israel. Kalau kita katakan tadi ayat yang kita pelajari yang ke-9 itu ucapan Musa, atau pelajaran bagi kaum musyrikin Mekah, ya, supaya mereka tidak dibinasakan oleh Allah seperti kaum-kaum tersebut. Wallahu a'lam. Saya kira inilah dulu yang bisa kita tadabburi pada malam ini. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita lanjutkan ayat-ayat kita ini ya di sesudah Ramadan, karena kemungkinan besar Selasa depan malamnya kita mungkin sudah tarawih, Pak. Mungkin ya. Wallahu alam. Yang terpenting bagi kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Qur'an ini menjadi kitab suci yang ada di hati kita. Kita senangi membacanya, terkhusus nanti di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua sehat dan dikaruniakan taufik oleh Allah sehingga kita bisa berbuat banyak di bulan tersebut, melalui qiyam, melalui siyam, qiraatul Quran, sedekah, doa, dan seterusnya. Yang semuanya mudah-mudahan insyaallah berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu Bapak sekalian yang sempat kita sampaikan. Kita sudahi kajian kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.